terjadi di Inggris, terjadi di, nah momentum golden generation itu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua. Kira-kira berasal dari kota mana aja? Kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Oke, kira-kira lo semua lagi ngapain guys ya? Dan buat lo semua yang lagi istirahat, mungkin yang lagi kerja, lagi melipir ke warung kopi ya, buat teman-teman yang bekerja di lapangan atau teman-teman yang masih di kantor menyelesaikan tugasnya, atau ketika kalian menonton video reaction ini kira-kira di malam hari ya, selamat beristirahat sambil nonton video reaction ini. Dan menariknya video yang bakal gua reaction adalah masih berhubungan dengan sepak bola timnas Indonesia, yang menurut gua ini Indonesia sekarang berada di golden era ya. Ini momentumnya sudah dapat, cuman masih perlu penyempurnaan guys ya. Seperti kata Bapak Erick Thohir di sebuah podcast ya. Ini salah satu wawancara terhadap Bapak Erick Thohir yang bakal gua reaction. Ya, sebelum gua ngelanjutin reaction ini ya, alangkah baiknya kita ngopi bareng ya. Kopi mana kopi? Sebentar guys. Tos guys ya. Buat lo semua yang ada di rumah ya, siapin kopi, siapin udut lo, siapin es teh, siapin apapun itu supaya lo semua semangat nonton video reaction gua, terutama ketika reaction Bapak Erick Thohir selaku ketua PSSI yang sekarang membawa timnas menuju momentum golden era guys. Wow. Oke, sebelum gua ngelanjutin reaction ini, kita sedikit akan ulas atau review tentang profil dari Bapak Erick Thohir. Ya, Bapak Erick Thohir ini kelahiran tahun 1970 ya. Dia adalah seorang pengusaha dan sekarang menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ya, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai sekarang guys. Dan beliau juga ditunjuk sebagai anggota Komite Olimpiade Internasional guys, sejak tahun yang sama. Oke, gua langsung aja ke profil Bapak Erick Thohir ya, ketika dia melibatkan dirinya di sepak bola ya. Bapak Erick Thohir ini pernah mengakuisisi klub sepak bola dari Italia. Kalian semua pasti tahu ya, Inter Milan. Pasti internisti gak ada yang gak kenal dengan Bapak Erick Thohir ya. Dan Pak Erick Thohir ini mengakuisisi pada bulan November 2013 ya, dan dipercaya sebagai presiden klub Inter Milan hingga tahun 2018. Dan beliau juga memiliki klub sepak bola dari Amerika Serikat yaitu DC United, dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA Philadelphia ya. Luar biasa ini Bapak Erick Thohir. Dan saat ini ya, ia bersama Anindya Bakri memiliki saham mayoritas klub sepak bola Premier League ya, yaitu Oxford United. Wow, luar biasa sekali ini. Dan di samping itu beliau juga ikut memiliki saham di Persis Surakarta sejak tahun 2021. Antara tahun 2009 dan 2019 beliau pernah menjadi wakil komisaris utama di Persib Bandung, dan beliau juga pernah menjadi manajer Persija Jakarta antara tahun 1997 hingga awal tahun 2000-an. Wow, luar biasa sekali ya kiprah beliau di dunia sepak bola internasional maupun nasional ya. Wajar kalau beliau dipercaya sebagai ketua PSSI yang tanggung jawabnya tidak mudah guys ya. Kalian tahu sendiri sepak bola Indonesia seperti apa ya. Dan memang yang beliau targetkan untuk saat ini adalah timnas Indonesia ya. Untuk yang kedua nanti baru membenahi Liga Indonesia guys. Oke, langsung aja kita lihat Bapak Erick Thohir ketika diwawancarai dalam sebuah podcast yang saya paparkan di FIFA sampai 2045 ya, di mana di situ ada tolak-tolak ukurnya. Nah,
Saya hari ini membangun fondasi. Ya, tidak mungkin mentransformasi sepak bola Indonesia hanya waktu 4-5 tahun selesai. Ya, kita tahu Jepang itu punya program ya 50 tahun. Nah, pertanyaannya antara ketua umum yang hari ini akan datang dan seterusnya masih memegang nggak panduan yang disepakatan itu? Nah, itulah yang saya mau bikin hari ini panduannya supaya semua bersepakat. Siapapun yang gantiin saya 2027 ya silakan pakai. Ya kan? Tapi kita harus sepakatin semua ini formula yang memang sudah diakuin FIFA, pemerintah mau, kita di PSSI Asprof semua mendukung gitu. Ya, karena kenapa? Kalau kita ganti terus, udahlah. Ya, kita bicara apakah mengelola PSSI segini besar nggak perlu uang? Kan perlu dana. Nah, betul itu. Perlu Orang dana. akan sponsor ke PSSI, orang akan percaya ke PSSI kalau apa? Ada tim nasional yang berhasil. Ada manajemen yang profesional dan transparan. Ada sistem kepelatihan yang menyeluruh sampai bawah. Ada sistem yang namanya perwasitan menyeluruh sampai bawah. Kompetisi yang berjenjang, ini komplikasi. Kalau saya mau, legacy saya simpel. Saya membuat fondasi yang bisa dipakai untuk seterusnya. Dan ini agenda semua. Stakeholder sepak bola bukan agenda Erick Thohir. Nah, selama saya mimpin, saya akan mengasih lihat seperti apa prosesnya. Ya. Contoh, tidak ada lagi penunjukan langsung mengenai tadi TV deal, aparel, nggak ada, semuanya tender. Tapi tender pun laku kenapa? Kalau tim nasionalnya ada prestasinya gitu. Kalau enggak, siapa yang mau datang gitu. Nah, ini yang kita dorong. Makanya contoh kayak pelatihan, perwasitan. Perwasitan ini kenapa kita serius membenahi? Terlepas ada VAR. Ya, VAR kan banyak orang berpikir, katanya VAR mau mulai lah. VAR-nya udah siap. Wasitnya belum siap, ya. Jumlahnya nggak cukup. Wasitnya belum siap, guys. Mesti dipaksain VAR, siapa? Nggak ngerti, mencet Nah, salah. Ya, kan? Gua setuju itu. Ternyata terdelay. Artinya apa? Di situ mesti dibalik. Bukan berarti Erick Thohir atau PSSI atau Liga tidak komit kepada VAR, tetapi ada fundamental yang belum benar di sepak bola Indonesia. People, SDM-nya. Nah, karena itu dengan training, dengan sistem segala baru bisa nanti championship. Nah, tahun depan bisa. Tetapi kan daripada tidak ada, lebih baik telat. Tapi paling nggak jalan gitu. Sekarang cukup di situ? Tidak. Ya, VAR tidak menyelesaikan daripada pertandingan yang baik. Kenapa? Perwasitan Indonesia perlu waktu. Makanya kita dorong lagi. Tahun depan kita ingin ada wasit-wasit asing yang tandem. Ya, mau dari Jepang, dari Inggris, dari mana, pokoknya yang tandem. Tetapi kita nggak mau wasit ini yang dari luar negeri juga dikontrak full setahun. Kenapa? Nanti kena lagi match fixing. Ini kan susahnya itu. Nah, dengan mereka bergantian dan ada pengawasan yang menyeluruh, jadi kita ada yang namanya check and balance. Dan apalagi sistem perwasitan ini nanti digitalisasi, kita udah siapin yang dari Inggris. Kemarin kita udah down payment sistemnya. Nanti semua perwasitan mantap banget nih ya program beliau. Ya, penugasan transparan. Lalu kalau ada kecelakaan direkam. Nah, wasit lain bisa ngelihat. Kalau klub nggak suka, langsung komplain di sistem. Indonesia ini luas. Hah? Dan ini pun sistem ini baru sampai Liga 1 dan 2 tahun depan. Belum Liga 3. Liga 3 nanti 2026. Ya, Indonesia ini kepulauan. Ya gimana kalau kita ingin mengontrol semua ini dengan hanya badan kita? Nggak mungkin, harus ada sistem digitalisasi yang transparan. Di situ kelihatan semua sistemnya. Nah,
Kapan Pak Erik? Nah, ini lagi installment baru bayar setengah. Kan perlu cash flow juga. Hah? Hah? Nah, nanti tahun depan udah mulai bisa sistem ini. Ya, bukan tahun depan, di musim kompetisi depan. Tapi wasitnya di training terus. Terima kasih sama Ogawa Sang, terima kasih sama Jepang yang mau. Nah, nanti kita juga sudah merekrut satu orang Pratap dari AFC yang akan bantu juga ini pengawasan dan juga training perwasitan. Nah, itu baru wasit. Kita belum ngomong pelatih. Nah, jadi kompleks gitu. Jadi saya legasinya simple. Saya ingin membuat sistem dan fondasi sehingga leadership yang akan datang dia tinggal compliance dengan sistem yang transparan. Dengan KPI, tolak ukur yang transparan. Itu nanti siapapun leadershipnya ya silakan. Toh kalau nanti dicawe-cawe ya kelihatan juga kan. Kalau performance-nya, hari ini sampai 2027. Ya. Pak tadi sudah bicara soal wasit, wasitnya memang Liga Inggris dan Jepang aja Pak. Nanti Oh enggak, dari Ogawa Sang dari Pratap akan melihat availability dari wasit-wasit yang ada di dunia. Oh. Bisa aja nanti dari Middle East. Gitu kan, karena ini kita nggak mau mereka dikontrak satu musim, takut juga kita. Yeah. Nanti ikutan lagi. Nah justru kita ingin ada check and balance dan juga ada tadi transfer knowledge. Dan kemarin dicoba sama Ogawa Sang, ada 2 pertandingan itu berjalan sangat bagus kan. Katanya, wah beda kelasnya liga. Walaupun wasitnya masih keringetan Pak. Ya tapi itulah realita. Ya alhamdulillah hari ini berjalan ya, tanggal 5 hari ini mau uji coba dengan Saudi ya, tanggal 8 sama UAE, itu nanti tanggal 15 baru sama Qatar, 18 Australia itu udah real ya, 21 sama Jordan. Ya memang tidak 100% yang kita mau. Justin Hafner hari ini dari Cerezo Osaka baru mau melepas setelah tanggal 17. Ya. Nathan tidak ada informasi. Tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain. Ya, cuman memang karena mereka itu sedang dipinjamkan dari Wolverhampton ke Cerezo, Swansea ke Heerenveen, jadi dia ya ada dinamika itu ya, tapi ya kembali ya kan Indonesia ini sepak bola main 11 orang bukan 2 kan ya, jadi dengan tim yang ada ya tim yang ada harus siap dong, harus siap tim ini melihat mata-mata musuhnya ya, bahwa ya kita juga manusia, kita juga bisa main gitu. Jangan justru wah ini nggak ada lah di zamannya hari ini PSSI nggak ada pemain bisa bicara begitu ke saya ya. Kalau nggak percuma, ya percuma kita fokus training semua, percuma apa. Gitu. Nah itu yang kita dorong, ya sama Coach Shin tetap mentargetkan lolos dari grup, itu saya apresiasi. Kalau ternyata bisa semifinal, luar biasa. Ya. Kalau bisa 3 besar, Olimpiade. Dan ini sesuatu yang menurut saya bukan mimpi di awang-awang. Kenapa? Dari 24 pemain senior, kita kan kemarin secara track waktu di kejuaraan AFC atau kemarin itu kan ada 9-11 pemain U23. Artinya mereka sudah bermain yang di level lebih tinggi. Jadi ya kita harus kasih harapan. Dan ini kemarin saya juga bukan tipe pemimpin yang mohon maaf misalnya tidak menghargai pengorbanan klub dan liga gitu, main stop aja, enggak, momentumnya ada. Kalau memang kita tidak punya U23 kita yang bagus ya ngapain kita juga habis-habisan. Ini kan yang namanya sepak bola ya, itu ada golden era ya, terjadi di Belgia, terjadi di Inggris, terjadi di, nah momentum golden generation itu
Oke ya. Ada satu poin yang menarik untuk dikupas guys ya. Semua negara itu punya masa-masa golden era ya, banyak sekali. Dan salah satunya tidak menutup kemungkinan ini adalah golden era generasi sepak bola Indonesia sekarang ya. Udah dimulai dari U17, U20, U23 yang kapan hari Bapak Erick Thohir sebenarnya menargetkan Indonesia U23 hanya lolos di 8 besar. Tapi kalian bisa lihat sendiri Indonesia bisa menjadi negara nomor 4 di AFC Cup 2023 ya, yang dilaksanakan kemarin di tahun 2024. Itu sudah membuktikan bahwa Bapak Erick Thohir tidak main-main dengan sepak bola Indonesia, dengan targetnya luar biasa sekali. Dan padahal kalau kita telaah, ketika Indonesia menuju target generasi golden era ini baru belum ada setengah prosesnya, ini udah luar biasa sekali. Kemarin Indonesia sudah mencapai di luar ekspektasi, melebihi ekspektasi malah ya. Meskipun ya Indonesia tidak bisa lolos ke Olimpiade, itu gak masalah guys. Tapi poin yang penting yang bisa kita ambil positif ya, Bapak Erick Thohir ini membenahi sepak bola Indonesia dari akar-akarnya guys. Memang untuk saat ini yang dibenahi Bapak Erick Thohir ini fokus ke timnas dulu ya. Intinya Indonesia target untuk peringkat FIFA ini nanti bisa 100 ya, 100 ke bawah terbaik maksudnya, 100 besar negara terbaik di FIFA ya. Tidak ada yang gak mungkin, karena Indonesia jika nanti di leg kedua pra Piala Dunia ketika melawan Irak dan Filipina bisa mendapatkan poin 3, ranking FIFA Indonesia akan naik guys ya. Kita berharap, kita berdoa bareng, kita support terus dan dukung timnas ya, supaya Indonesia akan terus menciptakan prestasi-prestasi ya. Prestasi ini kita simpulkan gak hanya Indonesia harus juara ya, seperti yang digembar-gemborkan oleh pengamat bola yang tidak perlu gua sebut namanya, karena kalau gua sebut namanya nanti dia makin banyak diperbincangkan, semakin mendapatkan panggung. Kalian pasti tahu sendiri siapa yang gua sebut guys ya. Gak perlulah harus juara Piala AFF membuktikan. Prestasi itu dilihat dari prosesnya ya. Seperti Indonesia peringkat FIFA-nya naik itu merupakan suatu prestasi ya. Seperti kemarin di AFC Cup 2023 Indonesia U23 bisa 4 besar di AFC Cup, itu udah prestasi juga guys. Prestasi gak melulu harus juara satu guys ya. Garis bawah itu guys. Wah luar biasa sekali. Dan tadi di poin yang gua cermati ya, Bapak Erick Thohir ini kenapa sistem VAR ini belum bisa dijalankan di Liga Indonesia Liga 1 ya. Karena SDM-nya aja belum siap guys. Meskipun sistemnya sudah siap, tapi SDM wasitnya masih dikasihkan training, dikasihkan pembelajaran supaya nanti ketika sistem VAR ini diterapkan tidak terjadi miskomunikasi ya. Padahal bukan padahal ya. Kita bisa lihat di AFC Cup kemarin, ini sekelas Asia ya. Itu pun banyak sekali kecurangan lewat sistem VAR ya. Dan kita tidak ingin nanti di Liga 1 ketika sistem VAR itu dijalankan oleh wasit ya, itu menimbulkan polemik ya, masalah baru ya. Makanya ketika sistem itu udah siap, SDM udah siap ya, maka sistem itu akan dijalankan. Itulah guys ya, salah satu terobosan dari Bapak Erick Thohir ya, selaku ketua PSSI, yang menurut gua itu membenahi sepak bola Indonesia itu gak hanya dari step 1 aja. Kalau menurut gua
beliau membenahi sepak bola Indonesia ini dari akar-akarnya guys ya, bahkan minus ya. Dan progresnya kalian bisa lihat sendiri guys ya, seperti apa. Dan nanti kita lihat ya progresnya akan terjadi ketika Indonesia semoga aja bisa mengalahkan Irak dan Filipina di Piala Dunia 2026 ya. Syukur-syukur Indonesia bisa masuk ke round 3 di Piala Dunia dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Gak ada yang gak mungkin guys. Dan satu lagi ada event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara sekarang, yang berubah menjadi ASEAN Cup yang sebelumnya Piala AFF, dan Indonesia sudah ikut. Dan di video gua sebelumnya ya, di hasil drawing Indonesia satu grup lagi dengan Vietnam. Kalian bisa lihat, linknya ada di deskripsi gua guys ya. Oke ya, buat lo semua yang mungkin baru menemukan video ini ya, menemukan channel gua lewat video ini, please dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombolnya, loncengnya, supaya kalian semua tidak ketinggalan video reaction gua yang lainnya. Oke ya, gua jamin lo semua tidak akan bosen ya ketika lo semua subscribe channel gua, karena di channel gua sekarang ini lengkap guys ya, nggak hanya reaction tentang sepak bola ya, kabar timnas juga yang terbaru gua ulas juga ya. Dan buat lo semua yang suka sepak bola ya, tapi juga suka musik, lo juga bakal terhibur guys, karena gua gak hanya reaction sepak bola, gua reaction musik juga. Karena gua melihat ya, musik dan olahraga, terlebih sepak bola, ini salah satu elemen yang bisa menyatukan semua ras, semua agama ya, menyatukan dunia guys ya. Catat itu guys. Oke, terima kasih udah menonton video reaction ini sampai selesai. Sampai ketemu di video gua yang lainnya. Salam olahraga.